97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Dan masih di Singaraja pagi ini, Dialog Interaktif kembali hadir. Dan karena memang kita menyambut tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri, pagi hari ini sangat sungguh luar biasa ya. Telah hadir narasumber kami, yaitu Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Assalamualaikum nih untuk Pak Haji Lewakarma SPD MPD. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Alhamdulillah. Sama-sama. Ganteng sekali ternyata Pak Haji aslinya ya. Aslinya ya. Kalau fotokopinya enggak ya. Baik, terima kasih sudah bisa hadir nih Pak Haji. Dan juga ada Bapak Muhammad Qasim SPD SD selaku Ketua Panitia HSN 2023 Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Qasim. Selamat pagi. Iya. Ini topiknya menarik sekali. Hari Santri Nasional 2023, Jihad Santri Jayakan Negeri. Ini seperti apa nih Pak Haji, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Semoga kita dikaruniakan kesehatan hari ini. Amin. Alhamdulillah kami diberi waktu untuk hadir di tengah-tengah kesibukan para pendengar sekalian bersama Panitia Kegiatan Hari Santri Nasional Kabupaten Buleleng, Bapak Muhammad Qasim. Pada kegiatan Hari Santri tahun 2023 ini kita mengambil tema, pemerintah mengambil tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Artinya kita semua santri yang ada di Indonesia disuruh sungguh-sungguh, disuruh bertekad untuk belajar, bekerja dan mengabdi kepada bangsa. Untuk mewujudkan negeri yang jaya. Jadi kira-kira itu poinnya. Jadi jihad di sini bukan jihad perang ya, tetapi jihad berikhtiar, jihad belajar, jihad bekerja, mengabdi untuk bangsa totalitas. Dan ini seluruh kalangan santri. Dalam hal ini santri yang dimaksud itu adalah mereka-mereka yang masih belajar, baik di sekolah madrasah, baik di pondok pesantren, dan di semua lembaga pendidikan formal non-formal yang ada di Indonesia, terutama mereka yang mengaku sebagai santri pondok pesantren. Nah, itu tujuan utamanya ya Pak Haji ya. Betul. Nah, kalau ini kan dari pandangan Pak Haji nih selaku Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng ya. Ini kalau dari Ketua Panitia HSN sendiri nih, Pak Qasim, seperti apa nih selaku panitia untuk Hari Santri di Kabupaten Buleleng ini seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih pada kesempatan ini kami dapat bisa menyampaikan informasi terkait dengan giat Hari Santri Nasional 2023 khususnya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan puncaknya pada tanggal 23 Oktober 2023 berlokasi di lapangan Taman Kota Singaraja, di mana pelaksanaan kegiatan ini sebagai puncak acara kegiatan Hari Santri dalam bentuk apel besar yang insya Allah akan diikuti oleh lembaga baik RA, madrasah, pondok pesantren maupun madrasah diniyah di Kabupaten Buleleng. Mengikuti kegiatan puncak acara untuk memeriahkan kegiatan Hari Santri Nasional pada tahun ini, juga ada kegiatan-kegiatan yaitu seperti lomba video paduan suara Mas Hari Santri dan festival drum band yang kita laksanakan nanti pada tanggal 21 Oktober 2023. Begitu. Baik. Jadi ini mengikuti mengikuti semua unsur, apakah lomba-lombanya atau emang hanya khusus untuk para santri atau gitu?
Ya, kalau saya lihat kemarin komitmen kita, lomba-lomba ini kan dalam rangka untuk memotivasi saja. Oke. Tapi kita libatkan di lingkungan Kementerian Agama, itu iya. kan ada madrasah dan pondok pesantren. Oke. Yang di dalamnya ada guru, ada santri dan siswa. Nah, jadi ada lomba mas untuk hari santri di kategori guru, ada mas hari santri kategori siswa per jenjang. Jadi jenjang Oke. jenjang dasar, jenjang SMP, jenjang SMA itu terpisah. Wah, luar Gitu. biasa Jadi berarti ya. karena suaranya katanya beda, Iya, warna iya. suaranya kita Iya. makanya kita bedakan, biar lebih seru lah anak-anak Iya, itu. dan lebih berwarna lagi pastinya ya. Nah, betul sekali. ini apakah pengalaman yang pertama untuk acara-acara seperti ini? Betul untuk sekali. hari santrinya? Betul. Untuk upacara kita sudah laksanakan pada tahun lalu di Taman Kota oke. juga. Tetapi Setelah- tahun ini ada pengembangan dan tambahan supaya masyarakat, santri-santri, guru dan madrasah kita juga terlihat giatnya karena sudah bukan pandemi lagi, Mak. Iya, betul. Tapi sejak vakum ya karena pandemi, sekarang kita mulai lagi ya Pak Haji seperti itu ya. Betul sekali. Nah, antusias nih dari para santri, dari para guru untuk Hari Santri tahun 2023 ini, apakah ini ada sambutan yang sangat luar biasa dari mereka atau gimana nih Pak Haji? Atau mungkin Pak Kosim nih sebagai Ya, Pak ketua Kosim- panitia nih? Pak Kosim sudah mendokumentasikan itu Wow. permintaan Alhamdulillah. minta diundang itu masyarakat itu ya. Luar biasa. Alhamdulillah, luar Masyarakat biasa. umum maksudnya? Iya. Oh, nggih. Alhamdulillah sambutan dari madrasah, pondok pesantren itu sambutannya sangat luar biasa, termasuk masyarakat juga, hingga nanti yang awalnya kita targetkan untuk kegiatan apel besar pada tanggal 23 Oktober Oke. itu sebanyak 2.000 peserta. Wow. Sudah berdasarkan hasil Data ya? perhitungan data kami sudah melebihi dari 2.500 peserta. Wow. Dan juga beberapa lomba-lomba yang kita adakan, antusias dari para peserta, baik dari madrasah maupun pondok pesantren maupun sekolah-sekolah umum yang mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah sudah banyak yang terdaftar gitu. Baik, ini ada penelpon, langsung kita sapa boleh? Silakan. Baik, Nah. langsung saja kami sapa. Selamat pagi. Selamat Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak Irna dan Pak Kadis serta Pak Kosim ya. Nggih, ketua panitia Ya, kami. dari Ramadan di Nggih. Sorong, Papua Barat Pak Daya. Ramadan di Sorong. Iya, Sorong ya. Provinsi Papua Barat Daya. Jauh Mantap. sekali ya. Ya, Selamat. Pak, selamat saya ucapkan selamat menyambut Hari Santri. peringatan Hari Santri ya. Iya. Indonesia atau sedunia nih, Se- Pak? Insya Allah sedunia. Jadi santri sedunia insya ya. Allah. Amin, amin, amin. Ya. Jadi tentang jihad ya, kan kalau jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu jihad yang positif ya. Iya. Pastinya kan. Betul. Nah, seperti jihad yang paling utama adalah melawan hawa nafsu duniawi yang salah kaprah kan begitu ya. Iya. Jadi pertanyaan saya begini, kalau di Kabupaten Buleleng adakah program apa itu jalur prestasi ya untuk para santriwati untuk dibantu oleh Pemda misalnya merekomendasikan santri-santri tersebut agar dapat menggunakan fasilitas tersebut, mendapatkan kuliah untuk melanjutkan kuliah misalnya, ataupun pendidikan di Akpol atau di Akademi TNI 3 Matras gitu ya. Atau seperti yang saya pernah dengar Pak Kadis ya, Pak Haji ya, ada penerimaan yang khusus untuk di TNI Angkatan Darat. Kuota yang berasal dari pesantren itu, Pak. Betul. Ya, Betul. kan itu biasa mereka nanti ditempatkan pada pembinaan mental spiritual Ya. para prajurit TNI kan seperti itu. Betul sekali. Jadi, apakah ada seperti itu di Kabupaten Buleleng? Dan kalaupun belum atau nanti dilakukan atau memang sudah ada dan sudah ada kuota dan sudah diterima gitu ya. Baik. Nah, Ya. mungkin pertanyaan saya cuma itu Pak. Dan Nggih. saya ucapkan selamat Hari Santri. membina ya. Oke. Siap. Mudah-mudahan Terima kasih Pak santri Ramadan. kita ini tentu sesuai dengan harapan kita semua. Amin, amin, Ya. amin. Bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Terima berkontribusi kasih. besar kepada Betul. nusa dan bangsa. Betul sekali. Bersama Amin. kepada agama juga. Betul sekali. Dan punya nilai-nilai yang positif, yang luar biasa yang di selama pendidikan di pesantren begitu ya. Ya.
Insya Allah, amin. Ya, terima kasih Terima kasih banyak Pak banyak. Ramadan. Terima kasih Pak Sama-sama. Ramadan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk Pak Ramadan di Sorong nih yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Mungkin langsung ditanggapi dulu Iya. deh Pak Haji. Luar biasa nih pendengar kita ini Iya. lintas pulau ya. Benar, Iya, dan jadi terima kasih juga untuk Anda penonton YouTube. YouTube. Iya. Mohon maaf tadi hanya menyapa pendengar, ternyata kan ada juga Iya, penonton di YouTube. di RRI ya. Singaraja Official. Terima kasih Luar banyak. biasa. Ya, saya berteman juga di IG-nya RRI. Nggih. Baik, Pak Ramadan, terima kasih pertama responnya dan dukungannya bahwa untuk santri di Kabupaten Buleleng sejauh ini memang Pemda khususnya ya belum ada komunikasi untuk pemberian rekomendasi untuk misalkan beasiswa atau mungkin menjadi salah satu prasyarat bebas untuk bisa masuk TNI Polri misalkan. Memang program ini oleh pemerintah sudah diberikan jauh hari melalui mereka yang mau masuk program TNI Polri. Jadi alumni atau santri dari pesantren itu dibolehkan dengan prestasi-prestasi mereka yang selama menjadi santri itu menjadi salah satu prasyarat untuk kemudahan mereka lulus di tes TNI Polri. Nah, untuk itu memang karena masyarakat di Buleleng ini belum ada kepentingan dan kebutuhan untuk itu. Kalaupun ada pasti kita akan fasilitasi. Karena memang perlu diketahui pondok pesantren di Kabupaten Buleleng ini kita masih cilik-cilik ya. Jadi belum seperti pondok pesantren di Jawa, Sumatera atau NTB ya. Kita masih dalam taraf pondok pesantren dalam tanda kutip masih sangat mikro sekali. Jadi apapun kondisinya kita tetap melakukan pendampingan dan pembimbingan. Jadi masih belum orientasinya seperti pondok-pondok pesantren di Jawa. Tapi kita rawat semua pondok pesantren kita. Kita kurang lebih di sini punya 25 pondok pesantren. Kemudian masalah dukungan untuk para santri terkait dengan kepentingan beasiswa sebenarnya di luar jalur itu kita sudah memberikan dukungan. Kami juga bekerja sama dengan Pergunu. Pergunu itu memberikan beasiswa pada santri, siswa yang mau melanjutkan kuliah dan mondok di Jawa, Pacet Mojokerto di pondok pesantren Amanatul Ummah. Kita kerjasama dengan Institut Kiai Haji Abdul Halim. Itu sudah dari Buleleng itu hampir sudah 40-an kita kirim, Mbak Irna. Jadi kita sudah melakukan itu sebagai upaya untuk mendorong santri yang tidak punya biaya, keluarga yang kurang mampu untuk bisa masuk dengan gratis. Nah, untuk yang kampus-kampus negeri atau swasta di Kabupaten Buleleng, saya juga melihat sebenarnya siswa yang berprestasi dan kurang mampu misalkan itu udah punya jalur KIP. KIP kuliah. Jadi tanpa dukungan kita mereka sebenarnya sudah asal mau belajar mau kuliah insya Allah bisa. Jadi tapi apapun itu permintaan masyarakat selama kita bisa dukung, Kementerian Agama, pemerintah daerah pasti akan mendukung itu. Itu mungkin tanggapan kami Pak ya. Baik, itulah tanggapan dari narasumber kami untuk Pak Ramadan. Semoga sudah terjawab ya. Ada penelpon selanjutnya nih Pak Haji, kita langsung sapa kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak, dengan Bapak siapa? Pak Putu. Oh nggih, Pak Putu. Silakan Pak Putu. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak Selamat Putu. pagi, Pak Putu. Saking napi niki Pak Putu. Jadi untuk menambah hubungan silaturahmi kami. Siap. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji itu baru kita jelas. Ini kadang-kadang di masyarakat pengertian jihad itu kadang-kadang kan agak gini, Iya, kurang bagus. betul. Nah, tapi setelah disampaikan oleh Pak Haji, baru kita mengerti. Nah, mudah-mudahan ini bisa disampaikan lebih luas supaya masyarakat di luar umat Muslim Bisa. lebih jelas pengertiannya. Siap. Nah, yang kedua, jadi Pak Kusim ini Nggih, selaku ketua Panitia. Hari Santri. panitia. Siap, Pak Jadi Putu. apa yang dilakukan ini sudah bagus sekali, ada nanti apel dan sebagainya. Karena apa? Saya mengikuti sekali santri ini. Karena anak saya walaupun saya orang Hindu ya, anak saya sekolah di sekolah Islam. Hindu Islam sekolahnya. Nah, untuk itu bagaimana pengembangan santri ini bisa lebih terbuka lah. Kadang-kadang kan gini ya, di lingkungan di Jawa itu Muslim aja gitu. Nah, apakah bisa gitu? Nah, untuk itu bagaimana pengembangan kita di Bali ini menyesuaikan dengan ini.
keadaan. Yang ke berikutnya Pak Haji. Ya, lanjut. Jadi Lanjut Pak Putu. menunggu sehingga memperdalam pemahaman kita tentang hubungan silaturahmi. Jadi mudah-mudahan yang sering diadakan kayak ini udah interaktif melalui radio ini kita bisa berinteraksi lebih banyak. Untuk silaturahmi Jadi ya Pak walaupun Putu. hubungan kita agak gini, kita bisa Baik. saling berkomunikasi untuk menambah Siap. wawasan Siap. kita, Siap, Pak hubungan Putu, kita siap. dengan teman-teman di Muslim, terutama ya hubungan silaturahmi. Oke, siap. Demikian yang saya Oke. sampaikan. Pak Putu, kalau boleh tahu di Pak Putu di mana nih posisinya Pak Putu? Halo? Waduh, udah terputus nih. Baik, terima kasih ya Pak Putu dimanapun Anda berada. Baik, ini sangat luar biasa nih. Ada 3 pernyataan yang disampaikan oleh Iya. Pak Putu nih. Penyampaian, silakan Pak Haji tentang penyampaian jihad bisa terima diketahui. kasih. Luar biasa ini para penonton YouTube dan pendengar RRI yang budiman. Tanggapan Pak Putu ini saya berterima kasih sekali. Pertama tentang jihad memang selama ini sering disalahartikan, salah pahami oleh masyarakat tentang jihad karena kebanyakan gema jihad itu untuk orang-orang yang lagi berseteru konflik dan perang. Tapi sesungguhnya kalau kata Nabi itu ketika dulu habis berkonflik, habis perang, kemudian dikumpulkan itu para sahabatnya bertanya, kita udah selesai jihad kecil, sekarang kita akan pulang menuju jihad besar. Sahabat bertanya, apa itu jihad besarnya Rasulullah? Jihad besar itu adalah kalian harus bisa memerangi hawa nafsu. Maka sesungguhnya jihad yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi itu adalah kita diminta untuk memerangi hawa nafsu, memerangi semua kerakusan kita ya, kelobaan kita, ketamakan kita atas dunia ini. Nah itu sebenarnya yang diminta dalam bentuk jihad seperti ini. Nah lebih daripada itu, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa memang panitia kita harapkan bisa membuka ruang-ruang untuk mensiarkan, untuk mesemarakkan kegiatan Hari Santri ini. Dan tadi beliau juga bertanya bagaimana cara membangun hubungan baik ini santri atau pesantren di Buleleng. Insya Allah dalam pengawasan dan pendampingan kami, pondok pesantren di Buleleng kita tidak boleh mencederai hubungan moderasi dan toleransi antar umat beragama. Sehingga siapapun itu pengelola pondok pesantren, kita pastikan mereka harus bisa hidup rukun, harus hidup menghormati kearifan lokal, harus mampu untuk tapasuliro. Sehingga kami pastikan kalau nanti ada informasi, keluhan, komplain dari masyarakat, tentu akan menjadi tugas kami untuk memperbaikinya bila mana ada temuan dari masyarakat kalau ada yang keliru atau kurang dari kegiatan penyelenggaraan pondok pesantren dari masyarakat. Kemudian tentu kami sangat sepakat kegiatan-kegiatan seperti ini memang sudah menjadi program di Kementerian Agama, tidak hanya di kami. Kami ini kan ngambil momentum Hari Santri saja. Tapi di Kementerian Agama itu sudah ada penyuluh semua agama. Penyuluh semua agama, ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan semuanya itu memang dalam rangka untuk membangun satu konsep silaturahmi dan hubungan moderasi beragama. Jadi tidak ada antar kita itu saling curiga, tidak ada lagi kemudian saling mengklaim dan sebagainya. Semua kebenaran adalah milik bersama. Jadi tidak ada klaim kebenaran milik perseorangan atau kelompok. Nah silaturahmi melalui RRI ini tentu memang harus kita perkuat lagi. Kita di Kementerian Agama ada juga FKUB, ada juga kemudian forum-forum organisasi kemasyarakatan, pemuda yang kita memang harapannya bisa menumbuhkan semangat silaturahmi dan kebersamaan. Hari Santri pada puncaknya adalah pengabdian ini supaya bisa menjayakan negeri. Nah, gitu. itu tujuannya. Tapi Pak Haji, mohon maaf ada penelpon lagi nih. Siap. Langsung kita sapa kembali, nggih. Halo, selamat pagi. Halo. Terputus kan ya. Delay. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bapak tidak terkejut. Saya memang orang Hindu asli Pali, Pak. Siap. Tapi saya punya keluarga, anak, menantu itu Muslim tahun 95. Siap. Sampai sekarang kalau dia pulang memang itu di rumah saya di selatan, Pak. Siap. Jadi kita siapkan dari dulu. Ada mengatakan, "Adik ini Muslim Maya." Dia itu ke cucu saya, hubungan darah saya dengan dia.
Siap. Mohon maaf Bapak nih. Nggih. Yang diribet kok enggak ditanya nama saya. Oh. Terpesona dengan suaranya Waya Hade nih Pak Made. Ya, Waya. Ini pendengar pendengar setia ya. Iya, aktif nih. Tahun 95 itu waktu anak saya pacaran dengan anak tentara Muslim. Oh, siap. Nggih. Saya dudukkan pilih. Mau kakaknya sudah kuliah di Jogja. Kawin apa mau kuliah bilang. Saya tunggu setengah jam. Kalau dia milih apa yang kawin, enggak apa-apa, saya keberatan. Cuma jangan sampai nyesel nanti, bapak yang sini sekolah dia. Kemudian calon mantunya saya bilangi, jangan sampai kawin lari. Kalau kawin lari, pegat mau kejang bawang, saya bilang begitu. Iya. Suruh keluarga datang, lamar. Bapak rela anak bapak dilamar. Dilamar Pak itu. Iya. Mungkin pertama kali itu waktu itu. Iya. Dan lagi saya, maaf Pak ya, Ya. apa namanya, mungkin saya enggak normal. Tahun 95 Pak ya, 3 hari saya di Madura Pak, Pemekasan. Dengan rombongan jaga nate ya, Pogong sana. Teman-teman megarang kaya Pak. Siang itu belum jam 8 Pak, panasnya kayak jam 12. Semua garang mandi, saya kan habis jalan-jalan, ada teman nanya, wih Pak Made jalan-jalan di ini. Indonesia dan airku aman. Saya merasa di Indonesia. Baik. Ya tuh teman-teman semua mandi, saya lari ini Pak, masuk ke musola. Gelaya saya sana. Iya. Teman-teman, Pak Made silaku. Terus saya, wih Pak Made, di musola itu rumah Tuhan, keramiknya putih Pak ya. Iya. Saya tiduran sana Pak, enak. Nggih. Ngobrol dengan penjaga musolanya. Waduh. Emang apa gimana Pak, saya biasa Pak. Nggih. Ceritanya acara napi niki Pak Ayan. Penodongan. Ke Madura niki. Nikah. Di Madura 95 Pak ya. Oh, Di untuk Pemekasan Pak. untuk menikahkan anak. Waktu itu enggak. Oh, enggak. acara lain. Anak kan di Singaraja Pak. Oh, Waktu gitu. itu sembahyang bawa odalan. Oh, baik. Oh, di Madura ada pura ya? Di Madura puranya di mana Pak Yan? Nah itu Pak. Baik. Jadi para pemuda waktu itu enggak gini Pak ya. Ya. Enggak usah keluar uang untuk makan dah. Itu sponsornya orang Cina. Siap. Daging laut semua Pak, enggak pakai daging apa-apa. Daging laut. Baik. Jadi intinya Pak Made, Mohon maaf ya. nggih. Oh, hanya sharing nggih. Toleransi. Toleransi beragama. Baik. Mohon maaf Pak ya. Nggih. Nimbrung sedikit Ya. dengar suara ceweknya ini siapa ya? Dengan Mbak Irna Wayade. Irna. Nggih. Irna Wati Gunung, Wati kiri kan gunung. Nggih, Wah, Wayade. langsung ini Paknya. Iya. Langsung Baik. tapi lawannya langsung. Aduh. Sukses semua Pak Made. Ya, terima kasih. Nggih, Selamat sama. pagi. Assalamualaikum Nah, ini dia nih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima baik. kasih Pak Yan. Ini sangat luar biasa memang toleransi beragama di Indonesia khususnya secara universal ya hitungannya memang Iya, betul. demikian nih. Jadi terima kasih untuk Pak Made hanya sharing ternyata ya Betul. walaupun tidak fokus ke santri tapi Iya. memang itulah tujuannya bahwa kita sesama manusia dan sesama agama Iya. di Indonesia tetap yang namanya silaturahmi ya Iya. terjalin. Baik, nanti kan lanjutkan lagi bahasannya untuk pagi hari ini. Pak Kosim mungkin bisa Ya, jelaskan. silakan Pak Kosim. Terima kasih Pak Irna, para penonton YouTube dan pendengar setia RRI. Tadi alhamdulillah sudah banyak respon positif dari para pendengar maupun penonton RRI terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional. Tentunya kami sampaikan bahwa ini merupakan bentuk kita melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden bahwa tanggal 22 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, sehingga nantinya sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi kita khususnya pada masyarakat di Kabupaten Buleleng, kita melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk puncak acara yang tempatnya memang secara kita pilih di ruang terbuka di pusat kota, yaitu di lapangan kota. Dan nanti untuk pesertanya memang bukan hanya dari kalangan pondok pesantren, kalangan madrasah, tapi juga ada dari kami mengundang dari TNI Polri, dari unsur
Forkopimda dan juga organisasi keagamaan maupun ke masyarakat, termasuk juga OKP, kemahasiswaan dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi tujuan utama kami dalam rangka untuk bisa menyampaikan bahwa di Buleleng santri benar-benar sudah bisa menunjukkan eksistensinya dan mampu berkontribusi dalam rangka untuk memajukan Buleleng. Mungkin begitu ya, Mbak Irna. Baik, kita break sesaat ya. Untuk Anda pendengar, kami masih akan mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon kami di 0362244644 dan melalui WhatsApp kami di 0811399970. Ada suara Trisandi ya. Stop dulu deh nyanyinya yuk. Ngagem, ulap-ulap, seledet pong. Nah, pinter. Ge, istirahat dulu ya. Pagi Pak Albert, mau ke gereja ya? Hei, pagi Pak Ahmad. Iya, saya ibadah dulu ya Pak. Hati-hati di jalan ya Pak. Akan ada sesuatu yang indah jika kita hidup rukun berdampingan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, dan yang juga sudah menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Singaraja Official bersama narasumber kami sekali lagi bersama Haji Lewa Karma SPD MPD Kasih Pendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dan Bapak Muhammad Qasim SPD SD Ketua Panitia HSN 2023 Kabupaten Buleleng. Ini Bapak masih ada yang bertanya lagi, kita sampaikan terlebih dahulu ya, ini melalui WhatsApp nih dari Bapak Romi Sudite. Selamat pagi narasumber, apa yang dimaknai dari peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Oktober 2023 ini? Itu yang pertama. Apa pula kontribusi yang diinginkan kepada bangsa terkait dengan pemilu 2024? Nah, ini pertanyaan ketiga adalah kalau ada peringatan Hari Santri, apakah ada Hari Pesantren? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Pak Haji yang jawab apa ya, sih? Saya mencoba. Ya, yang pertama tadi apa Mbak? Apa yang dimaknai dari peringatan dari Hari Santri Nasional tahun 2023 ini? Intinya bahwa sejatinya santri ini memang harus berkontribusi untuk negeri. Kontribusi itu bisa kontribusi langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini mungkin setidak-tidaknya santri yang ada di pondok pesantren, madrasah, sekolah ini tidak merugikan negaranya dengan sikap-sikap, dengan pola pikir, dengan kebiasaan, karakter yang merugikan negara. Karena hari-hari ini kita sering dirundung banyak cerita dan berita-berita viral yang kemudian itu justru pelaku dan korbannya adalah anak-anak atau usia-usia santri. Harapan kita sebenarnya di posisi itu anak-anak kita sudah tidak ada lagi nantinya yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban, baik yang sifatnya kekerasan maupun perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, kita tidak pengen anak-anak kita di posisi itu. Yang kedua, bahwa pemimpin di masa yang akan datang ini membutuhkan orang-orang yang punya karakter keindonesiaan, karakter kebangsaan, berbineka tunggal ika, berorientasikan Pancasila.
Maka tidak salah kurikulum kita hari ini memperkuat satu konsep profil pelajar Pancasila P5. Kalau kami di Kementerian Agama, khususnya di madrasah pesantren, ada penguatan tambahan namanya profil pelajar rahmatan lil alamin. Pelajar rahmatan lil alamin ini sebagai kontekstualisasi dari nilai yang diajarkan Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sesungguhnya santri, pesantren, madrasah ini kita minta kehadirannya membawa manfaat, bukan membawa masalah. Nah, jadi termasuklah tujuan daripada penyelenggaraan Hari Santri ini, kita melihat nilai-nilai perjuangan para santri, para kiai dulu pada saat melawan penjajah, pada saat kemudian mempertahankan bangsa. Nah, sekarang kan kita tidak berperang. Nah, dulu jihad berperang melawan Belanda. Dulu jihad berperang melawan PKI. Sekarang jihad kita adalah melawan peradaban. Peradaban yang menggerus nilai, etika, dan karakter bangsa. Bisa nggak santri-santri kita bertahan di dalam perubahan peradaban dan zaman ini? Tugas kita untuk memberikan kontribusi untuk menjaga nilai-nilai itu. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan ada nggak kontribusi? Itu saya sekaligus sudah jawab. Kalau ada peringatan Hari Santri, ada nggak Hari Pesantren? Nggak ada. Jadi ini perihalnya mungkin sama dengan Hari Anak Sedunia, atau Hari Guru, gitu kan, atau Hari Pahlawan, gitu kan. Jadi Hari Santri ini sebenarnya perjalanan menuju Hari Pahlawan. Jadi mungkin sedikit saya ulas itu, Mbak Irna, bahwa sebelum perang puputan di Surabaya itu, arek-arek Surabaya itu, Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku orang tua, selaku sesepuh Nahdlatul Ulama pada saat itu memang memberikan perintah jihad. Waktu itu jihadnya jihad perang kepada santri yang ada di pondok pesantrennya dan pondok-pondok pesantren di wilayah Jawa Timur pada saat itu. Dan berkumpullah di Surabaya itu mulai awal Oktober. Puncak peperangan santri itu di 22 Oktober itulah banyak terjadi korban nyawa. Sampai kemudian rentetan perang itu muncullah sampai tanggal 10 November. Itu sebenarnya Mbak Irna. Jadi 10 November itu muncul kemudian setelah jihad santri kiai sebelumnya itu. Itu kemudian 10 November itu dipekikkan oleh yang di Surabaya, siapa itu? Bung Tomo? Bung Tomo lah yang kemudian sebagai seorang jurnalis radio yang kemudian mengumumkan untuk perang melawan Belanda. Muncullah kemudian 10 November. Sebelum 10 November itu jihad santri dipekikkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi itu rentetannya. Maka muncul Hari Santri itu sebenarnya untuk memuliakan, mengingat perjuangan santri dan kiai pada saat itu. Yang ikut berjuang juga. Jadi itu hampir sebulan perjuangan karena kan pada saat itu Belanda tidak mau Indonesia merdeka kan. Ya, agresi militer yang kedua itu. Nah, itu Mbak Irna. Jadi jihadnya pada saat itu adalah perang melawan Belanda. Jihad kita hari ini adalah perang melawan hawa nafsu dan menjaga peradaban bangsa tetap terjaga dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, ada pertanyaan lagi lumayan hari ini nih Pak Haji nih ya. Kita lanjutkan lagi ya. Selamat pagi. Mau izin bertanya. Yang pertama adalah dalam pandangan santri, konsep jihad di tahun 2023 itu sesuainya seperti apa? Sebenarnya tadi udah sampaikan tapi nggak apa-apa, nanti kita sampaikan lagi ya. Itu pertama, pandangan santri untuk konsep jihad tahun 2023 seperti apa? Yang kedua adalah dalam kehidupan yang beragama dengan penuh warna agama yang ada, langkah santri dalam mewujudkan kerukunan itu seperti apa? Itu saja. Saya Anas dari Jembrana. Anas, silakan. Ini pendengar juga ini Pak Anas ini. Ini Pak Anas yang saya kenal apa Pak Anas yang beda ini? Silakan. Jadi intinya dalam upaya kita mewujudkan jihad para santri kita tahun 2023 ini senada dengan perjuangan pendidikan yang sekarang ini sedang kita dengung-dengungkan, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jihadnya sekali lagi adalah menjaga nilai, etika, moralitas yang berorientasikan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun kemudian peringatan Hari Santri ini momentum untuk mengingat bagaimana perjalanan sejarah supaya kita tidak lupa tentang sejarah perjuangan ulama, kiai dan santri kita. Kemudian
apa yang kedua jadi lupa tuh Mbak Irna? Yang kedua adalah dalam kehidupan yang beragama nih, yang beragam dengan penuh warna agama yang ada. Langkah santri dalam mewujudkan kerukunan seperti apa? Sebenarnya hidup di pesantren itu sudah belajar kerukunan. Kenapa saya katakan belajar kerukunan? Itu kan kumpul itu santri senior dengan santri junior. Kemudian ada juga dari berbagai daerah ya kumpul dari berbagai suku bangsa daerah dengan beda bahasa, beda peradaban, beda karakter. Itu kalau Pak Kosim ini alumni pondok pesantren Python. Baik. Jadi bisa bercerita bagaimana pengalaman. Coba ceritakan Pak. Mungkin Pak Anas ini alumni Python juga bisa jadi. Baik. Coba ceritakan bagaimana hidup di asrama dan di pondok pesantren. Berapa lama nih Pak Kosim? Saya 3 tahun di 3 pondok tahun, pesantren. baik. Jadi saya termasuk santri juga. Oh, termasuk santri ya. Di santri juga. Jadi pas banget kalau jadi ketua HSN ya Pak. Jadi emang kondisi di pesantren itu ya mengajak kita bagaimana bisa hidup bermasyarakat. Karena banyak karakter, banyak gaya belajar santri di berbagai daerah, dari berbagai suku bangsa, ada dari suku Bali, suku Madura, suku Jawa, bahkan ada dari suku Bugis, ada dari suku Asmat di sana juga ikut hidup dalam satu lingkungan komunitas di pondok pesantren, dan itu bertahun-tahun saya alami, mengikuti bagaimana lingkungan pondok pesantren itu mengajarkan kita dulu bagaimana satu kamarnya berapa orang Pak Kosim? Bahkan dulu satu kamar bisa sampai 20, 30. Itu dari berbagai daerah, berbagai suku bangsa. Tapi itu dipisah Mbak Irna. Iya, jadi pondok untuk putri dengan putra terpisah. Iya, terpisah. Itu udah ada benteng penghalang itu, nggak berjumpa. Itu paling berjumpanya itu kalau di masjid atau pengajian kuliah atau materi kitab yang disampaikan oleh kiai itu Ustadz, baru bisa berjumpa. Selebihnya tapi terpisah ya. Nah, berjumpa hanya jauh ya Pak ya. Iya. Itu dijaga betul karena kan namanya orang sudah punya umur mengerti itu lawan jenis gitu. Nah, ini termasuk mungkin perlu kita jadikan ini Pak Kosim bahwa anak-anak yang pulang dari pondok, baik pondok di Jawa maupun di luar Jawa, itu sebenarnya memang masyarakat itu mengharapkan kontribusi nyata, kan gitu ya. Jadi, tapi karena saya yakin, karena udah terbiasa hidup mandiri, sederhana, mandiri dengan beragam teman, suku bangsa tadi itu daerah. Ketika pulang, makanya santri itu khususnya biasanya itu kalau tampak dari perwajahan kesehariannya nyantai dia, nyantai pakai sarung udah cukup. Padahal sebenarnya kalau dilihat banyak kok yang mampu orang kaya, orang tuanya. Tapi kalau penampilan di rumah di masyarakat biasa dia. Nah, beda kalau yang tidak nyantri. Nah, itu kalau tidak nyantri itu nyentrik. Tapi kalau nyantri itu hidupnya bersahaja. Makanya ini juga menjadi refleksi Pak Haji, Mbak Irna, sama penonton serta pendengar RRI bahwa bagaimana Hari Santri tahun ini kita refleksikan dengan kondisi pendidikan saat ini, khususnya di Buleleng. Saya tadi pagi buka kanal Facebooknya RRI, ada berita yang sangat miris gitu, di mana ada siswa SD dirudah paksa oleh beberapa siswa SMP dan SMA. Ini miris sekali, ironi pendidikan kita saat ini. Dan juga maraknya perundungan, kasus-kasus yang ada saat ini, baik yang dialami oleh pelajar maupun guru serta para pendidik lainnya, ini sangat memprihatinkan. Sehingga ini menjadi refleksi kita bagaimana kita mengembalikan bahwa pendidikan saat ini harus segera diselamatkan. Apalagi kalau kita seperti tadi Pak Haji sampaikan, karakteristik santri saat ini kan yang harus kita ketahui bagaimana santri itu melekat dengan karakter yang tingkah laku, mengembangkan nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, suka membantu, tawadu, bagaimana memuliakan orang tua dan guru serta menghargai sesama teman dan sebagainya. Itu yang harus kita benar-benar perhatikan saat ini. Baik. Kita kembali lagi nih ke Hari Santri Nasional 2023. Jihad Santri Jayakan Negeri untuk Kabupaten Buleleng. Ini runtunannya ini sampai dari kapan sampai kapan nih Pak? Sampai hari hanya puncaknya. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya sudah berjalan, Mbak Sudah Irma. berjalan. Baik. Jadi giat Hari Santri Nasional di Kabupaten Buleleng ini, giatnya sudah kita dalam proses pelaksanaannya. Jadi lomba sudah berjalan, yaitu lomba video paduan suara itu dari tanggal 9 dan kita nanti tutup nanti pada tanggal 21. Dilanjutkan nanti tanggal 21 hari Sabtu
pagi insya Allah akan dilaksanakan festival drum band. Oke. Itu tempatnya di Gedung Olahraga Buana Patra Singaraja. Ya, di mana nanti dalam bentuknya ada parade yang startnya dari kantor Kementerian Agama menuju ke Gor Buana Patra. Nanti di Gor Buana Patra kita akan adakan lomba display festival drum band yang diikuti oleh kurang lebih sekarang yang sudah terdaftar sekitar 20 peserta, baik dari madrasah, dari pondok pesantren maupun sekolah umum yang berbasis Islam di Kabupaten Buleleng. Dan nanti udah 20 Pak Kosim ya? Ya, kurang lebih luar biasa. Ya. Dan nanti pada tanggal 22 juga di kantor ada kegiatan upacara ya Pak Haji. Upacara, terus nanti tanggal 23 puncaknya kita apel besar di lapangan Taman Kota Singaraja mulai pukul 7. Oke. Kalau untuk apel ini apakah memang runutannya juga acaranya lebih ke fokus ke untuk rundown-nya seperti apa Pak? Kalau boleh tahu, untuk rundown di hari hanya di Taman Kota ya? Sebagaimana tata upacara sipil. Jadi siap. kita menghadirkan semua santri, guru, ustadz, pengasuh pondok pesantren, dengan juga kita kemarin mengundang pihak Dandim Polres. Harapannya itu kan biar masyarakat tahu bahwa kegiatan kesantrian ini dilakukan salah satunya dalam bentuk upacara. Karena lagi-lagi bahwa upacara ini adalah mengenang jasa para pejuang kiai santri kita pada masa-masa perjuangan itu. Kemudian yang kedua juga menanamkan patriotisme, nasionalisme anak-anak didik kita, anak-anak santri, supaya mereka tidak begitu saja tergerus oleh situasi zaman hari ini. Yang ketiga, masyarakat kan perlu tahu ini kalau dengan kami di panitia hari ini dengan teman-teman di kantor Kementerian Agama hari ini, kami kan sangat terbatas. Jangkauan kami terbatas. Nah, kemudian dibantu RRI hari ini jangkauannya meluas sampai ke Papua ya. Kemudian besok kita harapkan dengan kegiatan festival drum band, masyarakat bertanya nih, ini drum band apa ini? Ini drum band dalam rangka Hari Santri. Itu bagian dari publikasi, kita semarakkan, kita kabarkan kepada masyarakat bahwa santri betul-betul hadir untuk ikut berkontribusi menjayakan Indonesia negeri ya. Kemudian nanti di puncak itu kita undang berbagai pihak, kita gelar upacara di lapangan Taman Kota. Taman Kota juga nanti supaya tetap meriah. Masyarakat yang ada di sekitar Taman Kota, masyarakat yang ada di Kota Singaraja dan Kabupaten Buleleng setidaknya melihat lintasan peristiwa kegiatan upacara itu, mengerti bahwa oh itu loh Hari Santri. Oh ini loh santri. Jadi supaya image-image yang dibangun selama ini dengan konotasi negatif kita tepis bahwa jihad itu tidak seperti yang dikenal salah oleh sebagian orang hari ini. Kemudian santri itu juga biar tidak disalah mengertikan seperti apa. Jadi santri itu kalau dalam bahasa terjemahnya siswa sebenarnya pelajar gitu kan. Nah, kalau kiai itu guru besar. Nah, ustadz itu guru. Jadi supaya tidak salah kaprah, hanya bahasa saja. Tapi para kiai kita dulu di pondok pesantren memang menggunakan istilah ini sebagai pembeda ketika zaman pendidikan itu dikuasai oleh Belanda dan Jepang. Nah, kan kurikulumnya Belanda kan hanya untuk mereka-mereka yang kaya dan pejabat. Tapi masyarakat yang tidak bisa masuk sekolah akhirnya harus sekolah tapi tidak punya tidak punya pendidikan yang memadai, maka pondok pesantren lah sebagai solusinya pada saat itu. Dan kalau perlu ini kayak kembangkan sejarah ini Mbak Irna, istilah santri ini adalah adaptasi dari istilah sastra. Sastra sastri. Jadi sastra itu adalah pelajaran yang diajarkan para bangsawan-bangsawan pada zaman kerajaan kuno di Indonesia. Orang yang belajar itu disebut sastri. Kemudian dilakukan penyesuaian di Indonesia kan oleh para kiai itu menjadi santri. Jadi ini sebenarnya kosakata zaman dahulu. Ya, tapi kemudian karena melekat menjadi ini milik ujaran di Muslim, seolah-olah ini ke Arab-Araban, tidak. Ini bahas sebenarnya murni istilah Indonesia. Bahasa Sanskerta. Sanskerta, sastra dan sastri. Baik, kita sapa penelpon terakhir untuk pagi hari ini nih Pak Haji. Baik, ini sangat luar biasa pendengar kami. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan narasumber siapa? Dengan Bapak Haji Lewa
Karma selaku Kasih Pendis Kementerian Agama dan juga Bapak Muhammad Qasim, Ketua Panitia Hari Santri Nasional 2023. Dengan siapa di mana niki Pak? Dengan Bapak Dimas di Pancoran Panjanom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak Dimas ini penggemar RRI juga ini. Sering kita. Begini, Pak. Wah, Pokat Wah Ramutan. Maaf, Bapak Dimas lambat. Baru datang dari jemput cuan. Cakep. Begini Pak. Saya mendukung dan berharap nih, mudah-mudahan anak-anak santri ini betul-betul artinya menerapkan apa yang ilmu-ilmu yang diterapkan oleh gurunya. Mudah-mudahan selalu memegang artinya apa yang dilanggar, apa yang kita harus lakukan agar bisa menerapkan semua yang diajarkan itu. Dan selalu memegang teguh NKRI. Itu harapan kami. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah nanti saya mungkin bisa datang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sebutkan tadi, Pak. Karena itu sangat penting, Pak. Karena artinya buat anak-anak santri ini agar tetap semangat menuntut ilmunya itu, agar bisa berguna bagi kedua orang tua, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa serta negara agamanya. Hanya itu dari Bapak Dimas. Terima kasih Bapak Dimas. Terima kasih Mbak Irna. Terima kasih Pak Dimas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ini penelpon terakhir, tapi saya juga akan menyapa satu pengirim WhatsApp terakhir juga ya. Boleh. Ini sangat menarik sekali tema sentral yang diusung Hari Santri tahun ini, Jihad Santri Jayakan Negeri. Ini tema yang sangat kondisional ya untuk santri dan juga sumbangsihnya terhadap eksistensi bangsa. Tadi disampaikan oleh Bapak narasumber bahwa santri ini memang punya sumbangsi yang sangat besar terhadap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah memang rancu sekali untuk kalimat jihad ya Pak, karena udah jihad itu sudah dikatakan hal yang kurang baik di Indonesia ini. Jadi mungkin kedepannya semoga jihad ini memang sudah dikenalkan bahwa jihad itu sebenarnya artinya baik, bukan untuk hal yang negatif itu saja. Terima kasih, saya dari Bapak Ilham. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Nah, ditanggapi nih dua penelpon, satu penelpon dan satu komen dari WhatsApp. Silakan Pak Haji. Satu penelpon yang mana? Yang tadi Pak Dimas. Ya. Bapak Dimas, terima kasih kesiapannya untuk ikut hadir dan mendukung kegiatan Puncak Hari Santri. Sekalian juga Mbak Irna kita undang masyarakat, para siapapun itu yang memang pengen hadir nanti dalam upacara Hari Santri tanggal 23 di Taman Kota. Insyaallah kita dengan senang hati, dengan tangan terbuka mengundang masyarakat umum untuk ikut hadir meramaikan kegiatan upacara Hari Santri yang kita pusatkan di Taman Kota. Pak Dimas ditunggu ya. Pak Dimas ditunggu nanti insyaallah ketemu Pak Qasim kita. Langsung sapa saja, saya Papa Dimas gitu ya. Ini Bapak Dimas yang mana ini ya? Kemudian dari penyampaian dari Pak Ilham, terima kasih Pak Ilham, bahwa memang itulah menjadi dilematisme kita di saat kemudian justru masyarakat lebih banyak terkooptasi oleh definisi yang konotatif dibandingkan dengan definisi denotatif. Selama ini yang dikenal itu kan, maaf, biasanya kalau yang hal-hal yang kurang baik itu lebih cepat ditangkap. Tetapi tentu ini kita tidak menyalahkan juga karena memang namanya pemberitaan, namanya informasi itu kan tergantung ada kecenderungan orang nyerap yang mana gitu kan. Nah, oleh karenanya kita imbangi juga bahwa definisi jihad ini sekali lagi itu sebenarnya yang kita pakai sekarang ini dalam hal membangun moderasi beragama, persatuan, kerukunan, harmoni dan Bhinneka Tunggal Ika adalah definisi jihad yang disampaikan oleh Nabi tadi. Bahwa setelah selesai berurusan dengan perang melawan musuh, beliau kemudian mengajak kepada sahabat bahwa jihad yang paling besar itulah jihad melawan hawa nafsu. Sekarang ini siapa sih yang tidak pingin instan? Semua pengen cepat, pengen sekarang gitu. Nah, kita ingin mengajak, kembali ke santri. Dulu ya Pak Qasim ya, santri dijatah makannya Mbak Irna. Semuanya diatur. Tidurnya itu paling tidur tuh jam 11 atau jam 12, nanti jam 3 bangun lagi. Untuk sholat. Iya, sholat malam dan seterusnya. Sebegitu diatur oleh kiai, waktu makan, istirahat, belajarnya. Paginya kemungkinan besar ini ada dua pola, ada yang paginya ngaji, ada yang paginya sekolah umum. Setelah itu sore sampai malam ngaji.
Nah, itu kadang-kadang tergantung program pondok. Sebegitu diatur sebenarnya santri ini untuk kemudian mereka sebenarnya di madrasah, di pondok pesantren diajar berjihad melawan hawa nafsu. Yang jumah yang ngoyong mesari ya kan. Atau mungkin beda sekali dengan sekolah umum pada umumnya. Anak-anak masuk pagi jam 7, pulang jam 2 atau jam 4. Pulang setelah itu tergantung. Kalau orang tua yang peduli mungkin bisa diprivatkan, ya, bisa dikursuskan dan lain-lain. Tapi kalau enggak, ya udah anak-anak punya bakat sendiri, punya minat sendiri, itu enggak diatur. Makanya banyak kejadian sekarang pelajar-pelajar bermasalah, Mbak Irna. Ditambah lagi dengan kita sudah keliru memanfaatkan gadget. Ya. Nah, inilah dampak dari semua hal yang ada di sekitar kita bermanfaat kalau difungsikan dengan baik, menjadi masalah kalau difungsikan dengan tidak baik. Santri tidak diperkenalkan bawa HP. Makan aja diatur, tidur diatur, HP apalagi sangat diatur. Jadi kalau orang tua bertemu misalkan ke pondok pesantren, itu mesti ada tempat ruang pertemuan. Tidak bisa bebas langsung datang ke kamar anak santri itu. Oke, ada aturan yang kembali juga ya. Tapi memang seiring dengan perjalanan, program dan pengelolaan pondok pesantren ini beragam. Ada yang pesantren salaf atau tradisional, ada pesantren modern yang kemudian pesantren modern ini kebanyakan sekarang ini memang mengelola pendidikan semi formal dan pendidikan formal. Nah, kalau di pesantren itu pure non formal. Tetapi untuk kemudian menjembatani kepentingan anak-anak santri ini keluar dari pondok pesantren nanti disiapkanlah dia ijazah masuk SD kalau dia tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya. Bahkan perluasan pelayanan pondok pesantren ini luar biasa, Mbak Irna. Perlu saya katakan, saya di Kementerian Agama ini bertanggung jawab atas pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu dua tadi sudah saya katakan, pondok pesantren formal ada non formal. Yang formal, pondok pesantren itu menggarap pendidikan formal dan non formal. Yang formal, pondok pesantren itu dia punya lembaga setingkat sekolah. Dan ijazahnya diakui negara. Dia masuk dalam undang-undang Sisdiknas. Itu namanya pendidikan kesetaraan. PKPPS. Untuk tingkat SD itu namanya ULA. Kalau kita SD. Kalau di madrasah namanya MI. Kemudian tingkat SMP namanya WUSTO atau MTS kalau di madrasah dan SMP kalau umum. Kemudian tingkat aliyahnya namanya ulia. Kalau madrasah namanya aliyah, kalau umum namanya SMA. Itu diatur oleh undang-undang dan dibolehkan sebuah pondok pesantren membangun paket kesetaraan seperti itu. Kemudian di tingkat perguruan tinggi itu namanya Ma'had Ali. Kampus setingkat dengan S1. Jadi sebenarnya sekarang pondok pesantren udah mengakomodir kepentingan masyarakat baik yang untuk layanan formal maupun informal. Luar biasa. Gitu. Ini mohon maaf Pak Haji karena waktu ternyata ya. Masih kurang juga ya. Masih kurang juga nih, udah hampir 1 jam. Tapi kita masih punya kesempatan untuk Bapak Haji dan juga Pak Kosim untuk menyampaikan closing statement untuk topik kita pagi hari ini itu tentang Hari Santri Nasional 2023 Jihad Santri Jayakan Negeri sekaligus akan menutup acara dialog pagi hari ini. Silakan Pak Kosim dulu. Silakan. Terima kasih Mbak Irna, para penonton YouTube dan pendengar setia RRI dimanapun berada. Kami atas nama Panitia HSN 2023 Kabupaten Buleleng mengharapkan dukungan, partisipasi sehingga kegiatan kita bersama ini yaitu peringatan Hari Santri di Kabupaten Buleleng dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya ini sebagai bentuk syiar kita, sebagai bentuk sosialisasi dan publikasi kita bahwa eksistensi santri di Kabupaten Buleleng dalam rangka untuk turut mengembangkan, memajukan Buleleng terus bisa kita laksanakan dan kita giatkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mewakili Bapak Kepala Kantor Bapak Imades Subawa SMPD untuk menyampaikan hatur terima kasih kami kepada segenap masyarakat, pemirsa YouTube RRI, kemudian para pendengar RRI dimanapun berada. Mohon dukungan dan doanya semoga kegiatan yang dirancang oleh panitia ini berjalan dengan efektif. Pada prinsipnya bahwa kehadiran Hari Santri ini memotivasi kita semua, khususnya anak-anak santri untuk berkontribusi lebih banyak lagi, lebih giat lagi agar sukses
hidupnya dalam membangun bangsa dan negara, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Wah, demikian. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Haji Lewa Karma, SPD MPD, dan juga untuk Bapak Muhammad Qasim, SPD SD untuk dialog dan sharingnya pagi hari ini. Dan sekali lagi tadi sudah sampaikan bahwa semoga Hari Santri Nasional 2023 ini berjalan lancar. Amin. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun Anda berada untuk acara dialog interaktif pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Satu